Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika ada angin yang tidak sekedar berhembus, tetapi meraung seperti binatang buas, menghancurkan segala yang dilewatinya. Dan itu bukan hanya terjadi dalam satu hari, bukan pula 2 hari, tetapi 8 hari 7 malam tanpa henti. Angin itu memporak-porandakan seluruh peradaban. Rumah-rumah yang megah itu rubuh. Tubuh-tubuh manusia berterbangan seperti pohon yang tumbang. Begitulah akhir tragis dari kaum Ad, yaitu sebuah kaum atau bangsa yang pernah jaya. Namun hancur lebur hanya karena satu penyakit, yakni kesombongan. Asal-usul kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh melalui putranya Sam. Mereka tinggal di daerah bernama Al-Ahqaf, suatu wilayah bergurun antara Oman dan Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka kekuatan fisik yang luar biasa, umur yang panjang, serta teknologi pembangunan yang belum pernah ada tandingannya di masa itu. Mereka membangun bangunan-bangunan tinggi di antara bukit dan gunung. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 129 Allah menggambarkan bagaimana mereka membangun benteng dan istana megah, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Apakah kamu akan mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 129. Namun dengan segala kelebihan itu mereka mulai lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Mereka merasa bahwa segala hasil yang mereka miliki adalah dari usaha sendiri. Mereka mulai menyembah berhala, hidup dalam kemewahan, dan menindas yang lemah. Nabi Hud dan dakwah yang diabaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud kepada kaum ini. Beliau berasal dari kalangan mereka sendiri dan dikenal jujur serta bijaksana. Nabi Hud mengajak mereka kembali kepada jalan Allah, mengingatkan bahwa segala yang mereka miliki hanyalah titipan dan dapat hilang kapan saja. Kaum Ad pun menertawakannya, dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Quran surat Al-Fussilat ayat 15. Inilah puncak dari kesombongan mereka. Mereka lupa bahwa kekuatan bukanlah milik mutlak manusia, tetapi karunia dari Tuhan. Mereka mulai menantang Nabi Hud, bahkan menganggap azab itu hanyalah dongeng. Mereka pun berkata, "Datangkanlah azab itu kepada kami jika engkau benar." Sungguh ironis memang, kesombongan membuat mereka buta akan logika dan menutup hati dari kebenaran. Azab yang mengguncang dunia. Setelah sekian lama berdakwah dan tidak didengar, Allah pun menurunkan azab kepada mereka. Diawali dengan masa kekeringan yang panjang, hujan tidak pernah turun, tanaman mulai layu, dan ternak mati. Namun tetap saja mereka tidak sadar. Mereka malah bersorak ketika melihat awan hitam datang dari kejauhan. Mereka mengira hujan itu akan segera turun. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 24, tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Tidak, bahkan itulah azab yang kamu minta datang segera. Awan itu ternyata membawa angin yang mengandung kehancuran. Angin itu berhembus selama 8 hari 7 malam. Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 7. Angin-angin itu akan meratakan bangunan dan menewaskan siapa saja yang ada. Kaum Ad yang perkasa itu berakhir tidak lebih dari bangkai yang berserakan di padang pasir. Pelajaran dari kaum Ad, yakni kesombongan yang tak lekang oleh zaman. Kaum Ad telah hancur, namun penyakit yang membinasakan mereka masih menjalar hingga kini, yakni kesombongan. Di zaman modern, manusia kembali terbuai dengan teknologi dan kekuatan yang ia bangun sendiri. Lihatlah gedung pencakar langit, teknologi AI, senjata pemusnah massal,
Semua itu membuat sebagian manusia merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh nilai-nilai luhur. Bahkan mereka berkata, kita yang mengendalikan segalanya. Kita bisa mengatasi semua dengan akal dan ilmu pengetahuan. Bukankah ini salah satu contoh gema yang sama dari perkataan kaum Ad ribuan tahun silam? Kesombongan kini hadir dalam bentuk yang lebih luas. Sombong akan kekayaan, dengan status sosial, kecantikan, atau bahkan merasa lebih baik dalam kebaikan. Seringkali kita melihat seseorang merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih berhasil atau lebih benar, bahkan lebih baik. Padahal, seperti kaum Ad, sekuat apapun manusia tetaplah rapuh di hadapan kuasa Allah. Kita tidak pernah tahu kapan kehidupan itu bisa berubah drastis. Bencana alam, penyakit, dan suatu kegagalan bisa saja meruntuhkan segalanya yang kita banggakan itu dalam sekejap. Menjadi rendah hati di zaman yang penuh kesombongan. Allah memerintahkan kita untuk tidak sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kisah kaum Ad bukan sekedar cerita masa lampau, tapi peringatan abadi bahwa keangkuhan adalah jalan cepat menuju kehancuran. Di tengah dunia yang semakin memuja sebuah pencapaian, kita harus belajar untuk tetap rendah hati, mengakui bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tapi sebuah kesadaran bahwa kita bukan pemilik kekuatan sejati, dan bahwa kesuksesan itu adalah amanah, bukan alat untuk menyombongkan diri. Jangan pernah kalian semua menjadi kaum Ad di zaman modern. Kaum Ad itu telah sirna, tapi jejak mereka masih hidup di hati manusia yang enggan tunduk pada kebenaran. Mari sama-sama kita belajar dari mereka, bukan hanya agar kita selamat dari kehancuran, tapi agar kita menjadi manusia yang lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur. Jangan sampai kita menjadi kaum yang membanggakan pencapaian dunia, tetapi lupa pada nilai-nilai akhirat. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling kuat yang paling menang, tetapi siapa yang paling tunduk kepadanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.